Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya pada hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Saya yakin dan percaya kita mempunyai kerinduan yang sungguh-sungguh yang ingin mengangkat setiap pujian kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati dan pikiran kita. Kita persilahkan Roh Kudus hidup mengisi hidup kita Bapak Ibu, supaya kita merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah kita ini Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan hadir di bait suci. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak tu terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak tu terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya.
besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, mulia, berkuasa, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan, benar Bapa, kami mau selalu menyembah-Mu. Kami mau Tuhan di setiap hidup kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kami akan lebih lagi Tuhan masuk ke dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau, lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, amin. Oke Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, mengangkat pujian kita kepada Tuhan yang lebih sungguh lagi. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan yang berkata, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan kemuliaan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba,
bersuara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita buka hati kita mendengarkan setiap apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita, setiap teguran-teguran yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita. Mari kita terima, kita buka hati kita kepada Tuhan. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kita yang berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Tuhan. Firman-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesus. Benar ya Tuhan, Kau adalah Raja kami yang akan selalu senantiasa kami nantikan di setiap kehidupan kami ya Tuhan, yang akan kami sembah dan selalu kami puji di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bila kiranya Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan, terlebih Kau urapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita hari ini berkumpul, beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Dalam satu pasal ini saya akan membacakan beberapa bagian saja. Namun Bapak Ibu, saya akan juga menceritakan kisah di dalam pasal ini. Bapak Ibu Saudara bersyukur oleh karena kami STT IBC selama bulan Juni-Juli ini mengadakan pelayanan mission trip ke beberapa daerah, dan saya sendiri memimpin 4 mahasiswa ke daerah Sulawesi Tengah dan sudah kembali beberapa hari yang lalu. Dan kemarin kami berangkat itu pada tanggal 9 bulan Juni. Puji Tuhan, oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami bisa tiba di sini dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan sedikit menceritakan pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian yang Tuhan telah lakukan dalam tim ini, dan saya hari ini mendasari firman Tuhan dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bersama-sama pasal yang keempat ayat yang 1. Yohanes mengatakan demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia atau Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu ingin pergi ke daerah Galilea, ya. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel ketika dia ingin pergi ke Galilea dari Yudea itu tidak melintasi daerah Samaria. Kenapa? Karena orang Israel dengan orang Samaria itu tidak berhubungan baik. Ya, ada beberapa perbedaan-perbedaan pemahaman, dan Yesus biasanya bersama dengan murid-muridnya itu juga tidak melintasi daerah itu. Tetapi menarik sekali di dalam cerita ini diceritakan bagaimana ayat yang keempat dikatakan di sana Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nah, ini yang membuat saya menjadi tertarik. Kenapa kok Yesus harus melintasi daerah Samaria yang seharusnya biasanya tidak melintasi daerah itu? Dan ternyata saya menemukan bahwa ternyata Yesus punya maksud dan punya rencana yang besar di Samaria. Ternyata Yesus ingin bertemu dengan seseorang di Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam cerita ini, di dalam ayat-ayat selanjutnya, ternyata kita bisa melihat bahwa Yesus itu bertemu dengan seorang perempuan di Samaria, ya. Dan ketika itu Yesus singgah ke Samaria, dia duduk dekat sumur dan ada seorang wanita, seorang diri datang mengambil air di sumur itu. Lalu Yesus meminta air kepada wanita ini, dan wanita ini mengatakan, "Mengapa engkau orang Yahudi meminta air kepada kami orang Samaria?" Oleh karena orang Samaria tidak berhubungan baik dengan orang
Yahudi. Lalu singkat cerita terjadi percakapan Bapak Ibu Saudara, dan Yesus menawarkan, kalau engkau memberikan kepadaku air, maka aku akan memberikan kepadamu air kehidupan. Dan wanita ini seperti menantang, oh, kamu bisa memberikan kepada saya air kehidupan, berikanlah saya air kehidupan itu. Lalu Yesus mengatakan kepada wanita itu, kalau begitu panggillah suamimu. Lalu wanita ini mengatakan, aku tidak punya suami. Lalu Yesus mengatakan, benar, engkau mengatakan bahwa engkau tidak punya suami, karena engkau memiliki 5 suami, dan yang ada padamu bukanlah suamimu. Wanita ini begitu kaget. Dari mana orang ini tahu dengan kehidupan saya? Ternyata wanita ini bukanlah orang yang baik-baik, Bapak Ibu Saudara, ya. Kemungkinan besar dia adalah seorang wanita yang tidak benar, seorang wanita asusila, atau seorang yang bekerja sebagai pelacur. Kenapa? Karena dia tinggal dengan banyak laki-laki. Dan Yesus tahu betul apa yang terjadi dalam kehidupan wanita ini. Seperti Yesus membongkar rahasia kehidupan wanita ini yang baru pertama kali Yesus jumpai, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada akhirnya wanita ini menyadari bahwa Yesus bukan orang sembarangan, dan akhirnya dia menerima air kehidupan, keselamatan daripada Tuhan Yesus. Menarik sekali dari cerita ini saya perhatikan bahwa wanita ini dikatakan di sini betul-betul selama ini haus, ya. Ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya yang selama ini dia cari-cari. Bisa jadi itu dia mencari kasih sayang, dia bisa mencari penerimaan dan lain sebagainya, dan dia tidak dapatkan itu. Sehingga dia bergaul dengan banyak pria untuk mendapatkan itu. Dia haus akan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia, dan hanya Yesus yang bisa memenuhi kehausannya itu. Dan Yesus menawarkan pada hari itu air kehidupan kepada wanita ini sebagai sebuah jawaban yang selama ini dia gumuli, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya dia bertemu dengan Yesus, dan dia mendapatkan air kehidupan itu yang memuaskan jiwanya yang selama ini haus, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari seorang wanita yang tidak benar, asusila, hidup bergaul dengan banyak pria, ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan secara total, Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya dia pergi dan memberitakan tentang Yesus di seluruh daerah Samaria. Dan menarik sekali, Bapak Ibu Saudara, ketika percakapan ini terjadi, itu murid-murid itu tidak ada di situ. Mereka sedang mencari makanan di kota. Dan pada waktu mereka kembali dari kota, mereka memberikan makanan itu kepada Yesus, ya. Lalu, ini Yesus, kami sudah bawakan makanan kepadamu. Lalu Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lalu murid-murid mengatakan, jangan-jangan sudah ada yang memberikan Yesus makanan. Murid-murid tidak memahami perkataan Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka kembali, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Betul bahwa Yesus adalah 100% manusia. Tetapi Yesus juga adalah 100% Allah. Dia adalah Allah yang datang ke dunia ini untuk melakukan satu misi menyelamatkan orang yang terhilang. Dan Yesus ingin menegaskan kepada murid-murid bahwa Dia sedang melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia untuk menyelesaikan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Dan wanita Samaria ini adalah salah satu orang yang berdosa yang Yesus selamatkan. Padahal dia bukan orang Yahudi, dan bahkan dia orang berdosa. Tetapi Yesus tidak memandang siapa saja, bahwa karena semua manusia itu butuh keselamatan. Dan untuk itulah Yesus datang, untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Lalu di ayat yang selanjutnya, Yesus mengatakan kepada murid-murid, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan sebuah perumpamaan, gambaran tentang bagaimana
kehidupan orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan itu sama seperti ya ladang yang telah menguning, siap untuk dituai. Dan Yesus begitu bersemangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini, bahkan sampai dia mengabaikan dirinya yang sudah lapar, dia mengabaikan dirinya yang belum makan. Mungkin dari pagi sampai siang Yesus belum makan, pastinya sebagai manusia dia lapar. Tetapi dorongan untuk mencari jiwa yang terhilang ini, menyelamatkan jiwa yang hilang ini sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia lebih mengutamakan mencari jiwa yang terhilang ini daripada memenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Oleh karena itu dia mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bagaimana hatinya Tuhan Yesus. Yesus itu sangat terbeban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus rindu sekali bahwa orang-orang yang terhilang di sana bisa diselamatkan. Mereka bisa menerima keselamatan, bisa menerima anugerah daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, STT Injil Bakti Caraka melakukan mission trip atau perjalanan misi ke berbagai daerah. Ada yang pergi ke Sumatera Utara, ada yang pergi ke Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, ya. Kami sendiri pergi ke Sulawesi Tengah, ada Ibu Sarah memimpin ke Sulawesi Selatan. Dan atas dorongan itulah, atas dorongan perintah dan amanat agung itulah yang mendorong kami untuk pergi Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hati Yesus agar semua orang bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersuka cita dalam perjalanan misi ini ke Sulawesi Tengah. Kami ada di sana selama 5 minggu Bapak Ibu Saudara. Dan selama 5 minggu itu bisa dikatakan sangat sedikit sekali waktu kami untuk istirahat. Saya hanya ingat itu, kami hanya istirahat itu, yang betul-betul istirahat itu pada waktu kami ada di kota Beteleme. Itu di hari-hari terakhir kami bisa istirahat, kalau nggak salah 2 hari waktu itu. Dan capek sekali. Tapi yang menarik sekali Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan itu, sekalipun capek, ada sukacita. Kenapa? Karena kami bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa di tengah-tengah orang yang kami layani. Pertama-tama, kami pergi ke Palu, Bapak Ibu Saudara. Ya, Palu adalah ibu kota daripada Sulawesi Tengah yang kemarin itu ada gempa. Sebelumnya, Ibu Sarah dan juga beberapa tim pergi ke sana untuk memberikan bantuan bencana alam. Dan ini adalah perjalanan misi yang kedua, bagaimana kondisi mereka sudah semakin baik, sudah mulai ada pembangunan-pembangunan. Kami datang ke sana untuk pergi dalam perjalanan misi untuk memberitakan Injil dan juga mencari orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan supaya mereka bisa kuliah dan belajar di STT Injil Bakti Caraka. Dan setelah dari Palu, Bapak Ibu Saudara, kami pergi ke Napu. Napu itu daerah pegunungan. Jalannya sangat ekstrim, berputar-putar, ya, melewati hutan-hutan, ya. Dan cuacanya sangat dingin, ya. Dari Palu yang begitu panas masuk kepada satu daerah yang sangat dingin. Di sana sangat susah signal karena di hutan-hutan Bapak Ibu Saudara hanya kadang-kadang saja ada signal di sana. Kami pergi selama 1 minggu kurang lebih di sana. Kami pergi ke beberapa desa di dalam sangat pedalaman. Ada satu daerah namanya Bali Ora. Itu daerahnya sangat pedalaman Bapak Ibu Saudara. Dan kami bisa melayani di gereja-gereja yang ada di sana Bapak Ibu. Dan menarik sekali pada waktu kita kunjungan, itu Tuhan bekerja luar biasa menjamah dan melawat umatnya. Satu peristiwa, ada satu kali di daerah Bali Ora, ada kami layani seorang anak muda, ya, seorang jemaat yang selama ini dia tidak pernah aktif datang ke gereja. Pokoknya ya gembalanya bilang orang ini jarang sekali datang ibadah. Dan pada malam pada waktu kita melaksanakan KKR, setelah melaksanakan KKR Bapak Ibu Saudara, ternyata dia rupanya dijamah oleh Tuhan. Dan puji Tuhan pada akhirnya dia kembali dipulihkan dan kami bisa sempat mengobrol-ngobrol, ada beberapa mahasiswa ngobrol dengan dia dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan betul-betul menjamah dia, membarui hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara,
Bukan hanya itu, dalam perjalanan yang lain Bapak Ibu juga kami bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Saya ingat sekali dalam perjalanan dari Baliora, ya, dari Napu itu gunung, kami harus turun ke Poso. Poso itu adalah daerah konflik dulu, ya, dan di mana masih ada teroris-teroris, ya. Kami melewati jalur yang memang dulu ada teroris di sana, ada penjegatan oleh teroris di sana. Terus terang memang Bapak Ibu, ketika kami memasuki daerah hutan lindung itu, ya, selama 3,5 jam, terus terang secara manusia kami sungguh takut, ya. Aduh, bagaimana kalau tiba-tiba di jalan kami dihadang oleh teroris. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, di sana itu hanya ada hutan saja. 3,5 jam itu kami lewati, itu hanya hutan saja, hanya pohon-pohon saja, tidak ada rumah sama sekali Bapak Ibu saudara. Betul-betul kalau betul mereka menghadang kita di tengah jalan, habis dah. Waktu itu saya ingat ada 2 mobil kami yang berjalan, dan tapi 2 mobil ini sangat jauh sekali. Akhirnya kita berpisah dan kita hanya sendiri mobil itu. Belum lagi ada jurang lagi di sebelah kiri. Tantangannya cukup berat Bapak Ibu saudara untuk bisa tiba di Poso, dan kami berangkat pagi itu, ya. Kami berangkat siang dari Napu dan kami tiba itu hampir tengah malam di Poso. Dan kami bisa melihat pertolongan Tuhan, kami tiba di sana dengan selamat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sukacita, kenapa? Karena Tuhan menolong sampai tiba di sana dengan selamat. Dan setelah itu di sana kami mengadakan KKR. Nah, pada waktu kami mengadakan KKR, Bapak Ibu Saudara, kami mengundang banyak kaum muda di sana. Dan akhirnya pada waktu kita mengadakan altar call begitu, ya, ada seorang anak muda perempuan yang dia tiba-tiba manifestasi, dia berteriak begitu, dan tiba-tiba entah kenapa wanita ini lari keluar dari gereja. Wah, ini sempat kebingungan juga bagaimana ini, bahkan sampai ada satu mahasiswa Frankie, dia kejar wanita ini, kan bersama dengan beberapa kaum muda dibawa kembali ke dalam gereja. Dia mau lari lagi dari gereja, akhirnya dibawa kembali. Akhirnya kita doakan sama-sama, kita topang tangan, dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia dilawat Tuhan dan dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Beberapa hari kemudian saya baru tahu ceritanya bahwa rupanya anak-anak ini dulunya normal, tapi tiba-tiba satu saat di kampungnya itu di daerah Parigi kalau nggak salah namanya, ternyata di daerah Parigi itu masih sangat kental dengan kuasa kegelapan. Masih banyak perdukunan, dan bahkan di situ mereka katakan ada semacam pintu roh, di mana roh-roh jahat itu biasanya keluar masuk dari pintu itu begitu. Mereka sendiri orang kampung itu mengatakan hal itu. Tiba-tiba satu malam wanita ini dia tiba-tiba dia seperti kerasukan begitu, berdiri di rumah orang, depan rumah orang. Dan sejak saat itu dia kayak semacam orang yang linglung. Dan wanita ini dibawa ke 12 dukunnya. Dan akhirnya tahulah ketika dia dibawa ke dukun, pastinya ada banyak hal yang dilakukan oleh dukun itu. Dan ternyata wanita terus menerus menjadi orang yang kayak kerasukan seperti itu dan tidak sadarkan diri. Tetapi Bapak Ibu, beberapa hari kemudian kami pergi ke desa itu. Malam-malam setelah KKR, kami datang ke rumahnya dan kami doakan semua keluarganya Bapak Ibu Saudara. Dan kami bisa melihat setelah doa itu ada sukacita yang besar, itu seperti Tuhan bebaskan betul keluarga itu. Bukan hanya itu, tapi kami juga dibawa ke keluarga yang lain juga, ada yang sakit di situ. Satu keluarga mereka berkumpul dan kita berdoa buat mereka, dan kita bisa melihat bagaimana Roh Kudus bekerja menjamah seisi keluarga itu. Itu sudah malam Bapak Ibu Saudara. Dan kami harus kembali lagi ke Poso kembali lagi ke Tentena, dari situ sekitar 2 jam perjalanan, padahal itu sudah tengah malam. Tapi itulah kesenangan, sukacita dari melayani Tuhan. Bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup orang-orang yang hidup di dalam keterikatan, hidup di dalam perdukunan, hidup di dalam kuasa-kuasa kegelapan, pengaruh-pengaruh setan iblis, hidup di dalam penolakan dan lain sebagainya, ketakutan, kecemasan, tidak aman. Tetapi Tuhan bisa lepaskan mereka dengan pertolongan Roh Kudus. Mereka bisa dilawat Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Sama seperti wanita di dalam cerita ini. Bagaimana dia dibebaskan, dia dipulihkan oleh Tuhan, dan dia menerima keselamatan daripada Tuhan. Tidak hanya itu, di dalam cerita-cerita pelayanan yang lain, kami juga bisa melihat di dalam pelayanan-pelayanan altar call seperti itu,
anak-anak muda secara khusus banyak dilawat oleh Tuhan. Mereka menangis, mereka berteriak, mereka rasa punya beban yang berat sekali. Tapi pada waktu kita doakan bersama-sama, mereka rasa dijamah oleh Tuhan. Mereka rasa dipulihkan oleh Tuhan. Mereka seperti dilawat oleh Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan bekerja luar biasa. Pertolongan demi pertolongan Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan Bapak Ibu Saudara. Dan sebenarnya budget atau keuangan untuk pergi ke sana memang sangat pas, terbatas. Tapi ternyata Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan semuanya. Transportasi dari satu tempat ke tempat lain itu sangat mahal sekali. Ya, pernah satu kali kami dari perjalanan ke Poso ke Napu, kita harus sewa mobil, itu sudah menghabiskan 500.000 belum bensin dan supirnya. Untung supirnya adalah hamba Tuhan, jadi tidak perlu bayar, tapi kita harus bayar mobilnya. Dan kami berdoa, Tuhan bagaimana ini kalau terus-menerus kita sewa mobil, maka uang kita tidak cukup untuk bisa selesai pada perjalanan misi ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah perjalanan itu ada seorang teman saya, evangelis dulu yang saya kenal di tahun 2005, saya telepon, Pak, apakah Bapak bersedia untuk menolong kami dalam perjalanan misi ini? Dan ternyata Bapak Ibu, dia menemani kami sampai ke Betlehem, hampir 1 bulan dia ada bersama-sama dengan kami, dan dia punya mobil. Dia berikan mobilnya, dia jadi supir, bahkan kami tidak tahu jalan kemana-mana, dia bisa jadi supir kami, dan dia juga sediakan mobilnya. Padahal jalan-jalan ke daerah Napu itu, ke daerah-daerah yang ekstrim itu sangat ngeri Bapak Ibu Saudara, bisa merusak mobil. Kenapa? Karena berlubang-lubang begitu ya, berbatu-batu. Dan ada satu kali di mana kami melewati jalan ke arah gunung, itu kandas begitu ya, hampir masuk jurang juga begitu karena bannya licin begitu. Saya bilang, Pak, bagaimana ini nanti mobilnya rusak? Tapi dia bilang, Tuhan sudah berikan mobil untuk dipakai melayani Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih ini, ya kita pakai untuk melayani Tuhan. Wah, saya sangat diberkati bagaimana Bapak ini menolong kita memberikan mobilnya. Sehingga kami hemat sangat besar sekali di dalam perjalanan itu. Saya rasa itu adalah penyertaan Tuhan. Saya rasa itu adalah pertolongan Tuhan. Ketika kita kesulitan di dalam memberitakan Injil, Tuhan ada di sana. Kenapa? Karena itu adalah janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertaimu sampai pada kesudahannya. Itu dimulai dari ayat, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita melakukan pekerjaan Allah, maka ada penyertaan Tuhan di sana Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Sekalipun secara manusia kita khawatir, kita takut. Tapi kita berserah saja kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan, sama seperti yang kami alami. Secara keuangan kita kurang untuk transportasi, Tuhan sediakan, Tuhan, kita bisa pakai mobil hampir selama 1 bulan Bapak Saudara. Gratis kita pakai mobil itu. Luar biasa. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja lewat itu. Dan sebenarnya ada banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lain yang per gereja itu kami bisa melihat. Tapi Tuhan itu sungguh ajaib dan luar biasa. Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan. Sebenarnya agak capek sekali, secara fisik lelah sekali, tidak ada istirahat. Kenapa? Karena pagi kami pergi ke sekolah-sekolah untuk memberitakan Injil di sekolah-sekolah SD, SMP ya. Lalu malamnya dan sorenya kami KKR begitu ya. Kadang ada KKR anak, lalu kadang-kadang KKR umum. Capek sekali setiap hari dari berpindah dari satu kota, dari panas, suhu panas ke dingin, dari suhu dingin ke panas lagi. Secara suhu saja sudah membuat badan sudah sangat tidak enak begitu. Tapi entah kenapa selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Roh Kudus selalu memberikan kekuatan yang baru. Dan saya percaya itu adalah berkat Tuhan, itu adalah penyertaan Tuhan. Kami bisa semuanya sehat ya, dan kami bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya bisa melihat bahwa ternyata pada waktu kita pergi melakukan pelayanan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Oleh karena itu saya mendorong kita semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu, mari kita seluruh jemaat, kita menjadi jemaat yang aktif di dalam memberitakan Injil, aktif di dalam membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Tuhan, aktif mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kebutuhan, aktif menolong orang-orang yang perlu pertolongan Bapak Ibu Saudara. Dan kita
menjadi jemaat yang betul-betul melakukan kehendak Allah. Sama seperti Yesus, dia betul-betul menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa di surga. Dia melakukan pekerjaan sekalipun dia belum makan, tapi dia tetap melakukan pekerjaan Allah dan kehendak Allah dalam hidupnya. Sehingga ada satu orang wanita yang selamat dan pada akhirnya dia menjadi seorang penginjil atau misionaris di daerah Samaria. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari tetap memiliki semangat untuk memberitakan Injil. Mari memiliki semangat untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik di luar sana. Kita menjadi jemaat yang punya hati seperti yang dimiliki oleh Allah. Hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang ingin jiwa-jiwa yang terhilang itu diselamatkan seperti wanita ini. Saya berpikir bahwa wanita ini sangat bersyukur bagaimana dia bisa bertemu dengan Yesus. Hidupnya yang selama ini mungkin tanpa pengharapan. Dia hidup mencari kesenangan sementara, kasih yang tidak berujung. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mendapatkan kepenuhan yang luar biasa, di mana dia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita jemaat Tuhan menjadi jemaat yang suka melayani Tuhan, suka bermisi. Kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Roh Kudus, penuhi hati kami dengan Roh-Mu agar kami bisa mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau rindu agar jiwa-jiwa itu bisa diselamatkan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan senantiasa memakai kami, mengurapi kami untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Bapa, kami bersama-sama bersepakat berdoa untuk Indonesia ini. Tuhan mengasihi Indonesia ini, selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Selamatkan mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami tahu bahwa kasih-Mu besar kepada kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kami mau melihat bagaimana campur tangan-Mu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan selamatkan Indonesia. Berkati para pemimpin kami. Selamatkan mereka ya Tuhan. Mulai dari pimpinan paling atas Bapak Presiden Jokowi, sampai kepada pimpinan yang paling rendah RT RW semuanya Tuhan tolong. Batam, berikan keselamatan, kesejahteraannya Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan di gereja-Mu di tempat ini, yang sakit biarlah kiranya Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, nyatakan mukjizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memenuhi kami, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam memberitakan Injil ya Tuhan. Sama seperti Engkau, yang juga punya passion, yang juga punya semangat di dalam memberitakan Injil. Kami rindu Tuhan, dalam pelayanan kami ada terjadi manifestasi kuasa Roh Kudus. Bagaimana umat dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Mari berkati setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini, walaupun secara daring, online. Tuhan, kami percaya Roh Kudus bisa bekerja atas kami. Saudara-saudara, mari arahkan pandangan-Mu kepada Bapa kita di surga, dan terimalah berkat daripadanya. Pulanglah dan bawalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari kita angkat satu pujian kita mengakhiri ibadah kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Bapa diagungkan dan dipuji.
tempat maha tinggi. Kau Bapa diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.